there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Muawanah. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang pemilihan media pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu dasar pertimbangan memilih media. Ada 3 poin. Yang pertama, guru hendaknya sudah akrab dengan media tersebut. Kemudian yang kedua, merasa bahwa media yang digunakan dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Artinya, penggunaan media tertentu, guru dan siswa mampu mencapai target yang telah ditentukan atau bahkan melebihi target tersebut. Jadi tidak boleh hanya mengikuti tren perkembangan teknologi saja. Kemudian yang ketiga itu, media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa. Selanjutnya itu kriteria pemilihan media, ada 9 poin di sini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian keefektifan dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik. Dalam memilih media pembelajaran itu dapat diajukan pertanyaan yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu yang pertama, apakah media yang dipilih itu sesuai dengan karakter peserta didik atau tidak. Kemudian sesuai dengan kemampuan atau taraf berpikirnya atau tidak. Kemudian menarik atau tidak media tersebut bagi peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu ketersediaan. Apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia atau belum? Nah, kalau belum, apakah media itu dapat diperoleh dengan mudah? Untuk tersedianya media ada beberapa alternatif, yaitu bisa membuat sendiri, kemudian bisa membuat dengan siswa, kemudian bisa menyewa, meminjam, membeli, atau bahkan mungkin dari bantuan. Kemudian yang kelima yaitu kualitas teknis. Apakah media yang dipilih itu kualitasnya baik atau tidak, kemudian daya tahannya itu seberapa lama, kemudian apakah media tersebut memenuhi syarat sebagai media pendidikan atau tidak. Kemudian yang keenam yaitu biaya pengadaan. Bila memerlukan biaya untuk pengadaan media, maka biaya tersebut apakah tersedia untuk itu atau tidak. Kemudian manfaat yang dihasilkan itu dengan media lain sama atau tidak. Kemudian yang ketujuh yaitu fleksibilitas dan kenyamanan media. Dalam memilih media harus dipertimbangkan kelenturan, dalam arti dapat digunakan dalam berbagai situasi pada saat digunakan dan tidak berbahaya. Kemudian yang kedelapan yaitu kemampuan orang yang menggunakannya. Jadi di sini betapapun tinggi kualitas dari pemilihan media, tapi kalau sumber daya manusianya tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka itu akan sia-sia. Kemudian yang kesembilan yaitu alokasi waktu. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Untuk itu, ketika memilih media pembelajaran, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti, apakah dengan waktu itu cukup untuk mengadakan media? Kemudian apakah waktu yang tersedia juga cukup dalam penggunaannya? Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah pemilihan media. Yang pertama, penerangan atau pembelajaran. Yang kedua, tentukan transmisi pesan. Yang ketiga, tentukan karakteristik pelajaran. Yang kelima, klasifikasi media. Yang keenam ada analisis kriteria media.
Di sini sedikit akan dibahas, yaitu mengenai penerangan untuk pembelajaran. Langkah pertama, menentukan apakah pengguna media untuk keperluan informasi atau pembelajaran. Kemudian langkah yang kedua yaitu tentang transmisi pesan. Dalam kegiatan ini sebenarnya kita dapat menentukan pilihan apakah dalam proses pembelajaran akan digunakan alat bantu pengajaran atau media pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu tentukan karakteristik pelajaran. Nah, asumsi kita bahwa kita telah menyusun desain pembelajaran di mana kita telah melakukan analisis tentang mengajar. Kemudian langkah yang keempat yaitu klasifikasi pesan. Media yang diklasifikasikan sesuai dengan ciri-ciri khusus masing-masing media berdasarkan persepsi manusia normal. Media dapat diklasifikasikan menjadi media audio, media video, atau media visual, audio visual. Berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, maka dapat dikelompokkan menjadi media proyeksi, yaitu diam dan gerak, dan media non-proyeksi, yaitu 2 media dan 3 dimensi. Sedangkan jika diklasifikasikan berdasarkan keberadaannya, maka media dikelompokkan menjadi 2, yaitu media yang berada dalam ruangan dan media yang berada di luar ruangan. Kemudian yang kelima yaitu analisis karakteristik masing-masing media. Di sini media pembelajaran yang banyak macamnya perlu dianalisis kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pertimbangkan pula dari aspek ekonomi dan ketersediaannya dari berbagai alternatif, kemudian dipilih metode yang paling tepat. Kemudian yang D yaitu model pemilihan media itu ada 3. Yang pertama flowchart, yang kedua matrix, yang ketiga checklist. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu flowchart adalah model pemilihan yang menggunakan sistem eliminasi. Kemudian yang kedua yaitu model pemilihan yang menggunakan proses pengambilan keputusan pemilihan dan sampai seluruh kriteria pemikirannya diidentifikasi. Kemudian checklist yaitu model pemilihan yang juga proses pengambilan keputusannya pemilihan sampai pengguna kesetariaan kriteria pemikiran dipertimbangkan. Nah, di antara model-model pemilihan media tersebut yang paling populer digunakan adalah media jadi, adalah media checklist. Nah, untuk model matrix lebih sesuai digunakan dalam menentukan media rancangan. Sedangkan model flowchart dapat digunakan baik untuk menggambarkan proses pemilihan media jadi maupun media rancangan. Kemudian dari yang sudah saya sampaikan, itu dapat disimpulkan yaitu yang pertama, pemilihan media adalah proses penentuan dan menetapkan media dalam pembelajaran dengan harapan pesan bisa dapat diterima baik oleh siswa. Kemudian yang kedua, media pembelajaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yaitu kegiatan penerangan atau pembelajaran. Tentukan transmisi pesan, tentukan karakteristik pesan, kemudian tentukan media, tentukan analisis karakteristik masing-masing media. Kemudian selanjutnya, penggunaan media pembelajaran dapat 2 pola yang dapat dikirimkan, yaitu pola penggunaan di atas kertas dan pola pengambilan di luar. Kiranya dari kami cukup sekian. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.